Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus pembunuhan Subang. Sampai pelakunya itu sumpah di atas Al-Quran. Kan gila banget sih menurut gue ini. Kenapa dia itu bisa sumpah di atas Al-Quran dan bagaimana sih kronologi kasus pembunuhannya. Sebelum gue bahas kronologinya, gue akan sebutkan beberapa pelaku dan otak pelakunya dulu nih. Otak pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah ayah sekaligus suami dari korban. Ya betul, korbannya adalah anak dan istri si pelaku atau si otak pelakunya. Otak pelakunya bernama Yosep. Dan pelaku lain adalah keponakan dari korban yang diancam oleh si Yosep ini, yang bernama Danu. Terus pelaku lainnya adalah istri kedua si Yosep. Kemudian pelaku selanjutnya adalah kedua anak dari istri kedua Yosep. Jadi semuanya itu pelakunya itu berjumlah, makanya semuanya pelakunya itu ada 5. Sebenarnya kasus pembunuhan Subang itu terjadi udah cukup lama, 3 tahun yang lalu, ketika tahun 2021 bulan Agustus. Tetapi baru diungkap dan terungkapnya itu pada tahun 2023, berarti 2 tahun setelahnya tuh. Ya maklum lah, karena pelakunya itu ya bisa dikatakan dari kaum elit lah. Biasanya kalau kaum elit itu kasusnya sulit buat dikorek-korek lah, buat diungkap juga bahasa gampang. Bermula ketika si Yosep itu meminta tolong kepada keponakannya yaitu Danu. Yang mana si Danu itu ketika dimintain tolong atau ketika ditelepon oleh Yosep itu, dia itu lagi main game lah di warnet. Ketika itu dia baru mainnya setengah jam atau sejam lah. Nah ketika itu dia bergegas ke Yosep gitu kan. Yosep itu berbicara seperti ini. Danu, gue minta tolong kalau bahasa Indonesianya. Cuman dia kan pakai bahasa Sunda tuh. Gue minta tolong lu kesini aja lah. Minta tolong apa, kata si Danu itu sebagai keponakannya. Minta tolong apa paman? Dia nanya tuh. Udah lu kesini aja, gue minta tolong. Lu kesini ke warung pecel lele tuh dekat rumah. Nah, habis itu dia langsung bergegas tuh ke sana tuh. Nah ketika sampai di warung pecel lele, pokoknya si Yosep itu cerita lah kayak curhat mengenai kekesalannya tuh soal yayasan yang dia bangun atau yang dia dirikan lah bersama anak dan istrinya. Jadi dia itu kecewa lah, dia udah nggak masuk struktur organisasi lagi. Terus juga dananya itu, dia minta dananya tuh untuk, ini ada 2 versi sih, dia minta dananya doang, ada juga yang dia tuh minta dananya untuk dibelikan sepeda motor tetapi nggak dikasih sama si sekretaris dan bendaharanya, yaitu kedua korban itu, istri dan juga anaknya. Istri pertama maksud gue, istri pertama dan juga anak si Yosep. Dan juga dia tuh kesel lah. Dia tuh udah capek-capek tuh ngediriin yayasan itu. Terus juga ketika minta uang dia nggak dikasih. Bahkan dia juga nggak masuk dalam struktur organisasinya. Nah setelah cerita panjang lebar kayak gitu, si Yosep itu membawa si Danu tuh ke rumah si korban pada jam 11 malam. Nah ketika sampai di sana, si Yosep itu berbicara kepada Danu atau memerintahkan kepada Danu itu untuk menjaga, dan pokoknya dia diem aja di situlah, apapun yang terjadi pokoknya dia menunggu perintah selanjutnya tuh. Nah ketika itu Yosep pun mematikan semua lampu di rumahnya kecuali lampu dapur. Sebelum mematikan semua lampu, Yosep pun sempat memerintahkan kepada Danu untuk mengambil golok. Danu pun mengambilnya terus diserahkan kepada Yosep. Tapi di sini Yosep nggak bilang tuh goloknya buat apa nggak bilang. Ketika lampu sudah mati semua, Yosep pun beraksi dengan mengeksekusi istrinya sendiri dengan cara memukul wajah si istri itu dengan apa sih, dengan gosokan buat nyuci baju, lu tau nggak? Ada di sebelah kiri gambarnya. Jadi dia tuh mukulnya tuh nggak pakai yang, kan ada 2 tipe tuh, ada yang karet ada yang kayu tuh. Nah dia mukul bukan pakai yang karet lah, dia pakai tipe yang kayu. Kan gosokan ada 2 maksud gua, ada yang karet ada juga yang kayu tuh, dia pakai yang kayu. Sampai-sampai ketika diotopsi itu jasadnya gitu kan, jasad si istri itu sobek nih di bagian bibir. Nah itu membuktikan saking kencangnya. Terus juga tempurung kepalanya juga tuh dihantem sampai dia udah nggak bernyawa lah, udah nggak bernapas lagi. Nah ketika ada keributan seperti itu, otomatis si anak itu kan terbangun.
Ya namanya naluri seorang anak lah. Di samping itu suaranya juga kan gaduh-gaduh keras. Nah ketika terbangun, Yosef pun membenturkan kepala si anaknya. Nah di waktu yang bersamaan, anak dan istri kedua Yosef itu datang untuk membantu. Maksud gue ngebantu eksekusi. Membantu eksekusi si anaknya Yosef ini yang perempuan. Karena dia itu kan masih mencoba melawan tuh. Akhirnya dipukulin lagi, kepalanya terus dibenturin lagi, terus sudah nggak ada juga tuh. Nah setelah itu Yosef pun membersihkan dua mayat tadi tuh yang udah dieksekusi di kamar mandi. Habis itu Yosef pun mengangkat jenazah sang istri dulu tuh, dibantu dengan keponakannya dan juga istri keduanya. Jadi digotong, dibawa ke mobil. Nah, setelah itu anaknya digotong sendiri kalau anaknya oleh Yosef. Nah setelah itu si Danu selaku keponakannya yang tadi jaga di luar diperintahkan untuk membersihkan bercak merah dan juga bekas-bekas dari proses eksekusi tadi maksud gua. Nah udah beres semua, dia disuruh balik tuh sama si Yosef. Udah lu pulang aja dan juga lu jangan jangan bilang ke siapapun. Intinya Yosef itu mengancam kalau lu bilang ke seseorang, lu akan bernasib sama sama kayak tante lu kayak gitu kurang lebih. Di sini juga si Danu ya sangat tertekan lah. Di sisi lain itu yang dibunuh juga sepupu sama bibinya gitu kan. Sekaligus ibu angkatnya juga sih. Di sisi lain itu yang memerintahkan kayak ayah angkat dan juga sekaligus paman juga. Karena for your info nih si Danu itu diasuh sejak kecil. Jadi udah kayak anak angkat aja lah. Padahal keponakan itu bukan anak angkat, bukan apalah. Ponakan Yosef yang diasuh sejak kecil maksud gua. Di sekolahin juga, dikasih makan. Setelah selesai si Danu pun balik. Terus juga si Yosef juga balik ke rumah istri keduanya. Besoknya Yosef itu balik lagi tuh. Balik lagi ke rumah tadi tuh ya, rumah yang istri pertama maksud gua. Nah di situ dia pura-pura apa sih, pura-pura bingung lah, istri sama anakku kok nggak ada pagi-pagi tuh. Dia juga meminta tolong kepada petugas kebersihan setempat untuk mencari gitu kan, mencari anak istrinya. Nah setelah dia minta tolong, petugas kebersihan setempat ngebantu nyari lah, nyari ke ruang tamu, terus juga nyari ke dapur, nyari ke kamar mandi, pokoknya nggak ada tuh. Nah ketika ke dekat garasi dia melihat ada bercak merah, bercak merah ditelusuri, berhentinya di mobil tuh, di bagasi mobil belakang. Nah dia pun ngomong ke Yosef, terus juga ditelusuri juga sama Yosef. Nah ketika dibuka bagasi belakang, di situ ada dua mayat, ternyata istri dan juga anak Yosef. Di situ Yosef pura-pura kaget dan pura-pura sedih ketika melihat jasad anak dan istri. Si Yosef itu pura-pura lah pokoknya sedih banget, ya berasa kayak nggak salah dan nggak terjadi apapun. Setelah itu dia pun menelepon menantunya tuh, yaitu istri dari Yoris, anak pertama Yosef. Pokoknya nelpon tuh, ini mertua lu pokoknya meninggal gini-gini, diceritain semua lah sama dia tuh. Nah ketika itu polisi pun datang dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Tapi di sini ada kejanggalan nih. Kejanggalannya adalah anjing pelacak dari polisi itu telat datang ke TKP yang harusnya hari Senin misalkan, dia datang hari Jumat. Terus juga berasa olah tempat kejadian perkara itu nggak apa sih, nggak kayak pada umumnya lah. Jadi tempatnya itu sebelumnya itu udah kayak ada yang nyeting dulu tuh, udah ada yang ngebersihin dulu maksud gua. Nah baru besoknya polisi itu melakukan olah tempat kejadian perkara. Tetapi bener aja sih, ketika dilakukan, maksud gua ketika terungkap, Yosep itu mengungkapkan atau mengaku ada beberapa oknum polisi yang terlibat dengan dia. Salah satunya adalah untuk mengancam Danu, dan yang lainnya adalah untuk mengkondisikan TKP. Ketika sudah olah tempat kejadian perkara, kasus itu seolah-olah ditutup lah, seolah-olah nggak ada lagi tuh. Ya kalau bagi gue pribadi sih udah nggak heran, karena pelakunya itu dari kaum elit. Seperti yang gue bilang tadi, kalau dari kaum elit itu agak sulit kalau diungkap tuh. Nah 2 tahun berselang, kasusnya pun baru terungkap dan diungkap.
Kenapa? Karena Danu yaitu salah satu tersangka dan juga keponakan si otak pelaku tadi yaitu Yosep, dia itu mengaku kepada pihak kepolisian bahwa dia itu terlibat pembunuhan yang ada di Subang tersebut. Pokoknya dia ceritain semua tuh, siapa aja yang terlibat, terus juga pas malam harinya apa, jam berapa, pakai pakai apa gitu kan, dia mengasumsinya, pokoknya dia sebutin semua tuh, dia jelasin semua ke polisi. Tapi di sini polisi juga nggak langsung percaya juga. 2 minggu diselidiki, nah ketika udah diselidiki gitu kan ternyata bener lah, sinkron sama pengakuan Yosep yang berubah-ubah. Di sini Yosep pun ketika ditanyai polisi itu, ya pokoknya keterangannya berubah-ubah lah. Kadang A, kadang B nggak jelas. Nggak kayak si Danu tadi jelas gitu kan. Jelas sama sinkron maksud gua. Bahkan sebelum Danu melapor itu, Yosep itu sempat eh, melakukan konferensi pers gitu kan ke publik, yaitu meminta tolong kepada Presiden Jokowi untuk membantu kasusnya. Jadi di sini gue sangat apa sih, sangat sangat apa sangat jijik bener dah. Gue pribadi sangat jijik banget, dia tuh sebagai pelaku, terus otak pelakunya juga, tapi dia keluar-keluar di publik gitu kan, bahkan dia meminta bantuan kepada presiden kan. Jijik banget gue sumpah. Dia pun bahkan siap gitu kan, siap dan juga berani sumpah di atas Al-Quran bahwa dia itu nggak bersalah dan nggak merencanakan. Dia tuh ngomong-ngomong kayak gitu loh. Bahkan istrinya itu bener-bener sumpah di atas Al-Quran, di media sosial orang lain lah, cuman di publish tuh, sumpah di atas Al-Quran tuh ngomong, dia nggak merencanakan, terus juga dia nggak ngebunuh, dia juga nggak tahu siapa pelakunya. Tetapi Yosep nggak berani tuh, ketika istrinya sumpah di atas Al-Quran, Yosep nggak berani benar-benar sumpah. Ketika Danu melapor ke polisi, Danu juga mengaku ada beberapa oknum polisi yang terlibat, khususnya untuk mengancam dirinya juga tuh. Jadi dia sempat didatangi oleh pihak polisi, maksud gua oknum polisi yang ngebawa dia itu ke suatu tempat yang dia nggak tahu tuh. Jadi dia ketika dibawa itu diikat tuh, ke kedua bola matanya diikat, terus juga dia tuh diancam di situ tuh. Diancam intinya lu jangan ngaku ketika terjadi pembunuhan tersebut. Beberapa kali. Ya lu bayangin aja lah. Oke lah lu berani gitu kan diancam apapun. Cuman ketika misalkan lu diancam ibu lu gua bunuh lu. Bisa aja lu nggak berani. Ya misalkan lu mikir nih, si Danu cemen banget gitu kan, gitu aja nggak berani ngaku. Kalau gua mah nggak takut diancam. Iya benar benar kayak gitu. Gue juga pribadi gue nggak takut diancam. Cuman kalau gue ancam lu misalkan nih, yang misalkan lu ada yang bilang si Danu itu cemen banget lah, diancam gitu doang nggak berani. Ya misalkan gue ngancam lu nih, lu nggak takut, oke lah, masih logis karena gue juga nggak takut. Cuman kalau gue ancam lu, ibu lu gue bunuh atau bapak lu gue bunuh, berani nggak lu? Atau istri lu gue bunuh, ya pasti lu bakal mikir-mikir. Ya begitupun si Danu mungkin seperti itu, mungkin dia di apa sih, mungkin dia diancam pacarnya dibunuh atau kekasihnya dibunuh atau ibu bapaknya dibunuh. Bisa jadi dia kan nggak takut kalau dianya doang yang dibunuh, diancam dibunuh maksud gua. Bahkan ketika ketika setelah viral gitu kan, ada suatu video yang menjelaskan seseorang itu kerasupan tuh, kerasupan arwah, arwah si Amelia tuh selaku korban tuh dari si Yosep, yaitu anak perempuan Yosep tuh yang dibunuh maksud gua. Dia tuh ngaku lah pokoknya dia tuh dibunuh sama ayahnya, terus juga ibunya tuh dibenturin kepalanya. Dia juga ngeliat pas ibunya mau dibunuh, yang ngebunuh tuh istri keduanya, pokoknya dia ngasih tahu semua lah. Ya cuman gue nggak tahu ini bener apa enggaknya, cuman ada videonya tuh, sempat viral juga. Ketika sudah terungkap pada tahun 2023, di sini Yosep dan juga pihak kepolisian belum mengungkap gitu kan apa motifnya, tapi dari keterangan-keterangan dan juga kejadian, gue bisa menyimpulkan nih motif dari si Yosep adalah dia tuh nggak terima tuh dana dari bantuan operasional sekolah yang apa sih, yang nggak masuk ke dia pribadi lah. Jadi masuknya cuman ke anak-anaknya doang selaku orang-orang yang menjadi eh, staff atau menjadi bendahara gitu, menjadi ketua yayasannya. Dan dia pun gak terima tuh ketika dia meminta dananya kepada sang anak yang dia bunuh. Maksud gue meminta dana itu, meminta dana yayasan maksud gue. Bahkan yayasannya itu pun, nah ini ada kejahatan lagi nih. Selain ngebunuh, Yosef pun membuat yayasan fiktif. Jadi yayasannya tuh nggak jelas ada muridnya berapa, terus juga muridnya itu beneran sekolah di situ nggak jelas. Cuman sekedar ada gedung, terus juga ada surat-surat doang. Jadi tujuan Yosef adalah menggelapkan dana bantuan operasional sekolah.
yang di situ dia nggak dapat secara maksimal karena dijegal oleh anak dan istrinya yang selaku selaku staf dan juga bendahara gitu kan, bendahara dan juga sekretaris maksud gua. Jadi dia nggak terima dan juga dia pengen menguasai semuanya lah, maksud gua, dana tadi dengan cara ngebunuh istri dan anaknya tersebut. Ketika sudah terungkap bulan November tahun 2023 pun dilakukan rekonstruksi pembunuhan di kasus Subang itu. Jadi di situ saking tega dan saking sadisnya itu warga tuh pada ngejerit loh. Ketika reka adegan lah, dari mulai cara ngebunuhnya gimana, terus juga cara dia bohong, cara dia nyuruh si Danu tuh gimana, di situ diungkap semua tuh. Udah jelas-jelas tersangkanya yaitu Yosep. sampai video ini gue buat, istri kedua Yosep dan kedua anaknya itu belum ditahan. Gue juga nggak tahu kenapa. Buat yang mau menambahkan silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Buat yang suka dengan video-video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya gue. Kita ketemu di video berikut. Terima kasih.